Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali berjumpa dengan saya Susanto, CGB Angkatan 9, PT SMK Negeri 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, kami ditugaskan untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Susanto, CGP Angkatan 9, PT SMK Negeri 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan, kami ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan pimpinan di sekolah kami. Pada kesempatan ini saya berkesempatan mewawancarai pimpinan sekolah SMK Negeri 1 Bulukumba, yaitu Bapak Andi Hamran. Assalamualaikum Pak. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Awalnya Bapak dari guru atau langsung ke kepala sekolah? Bagaimana? Bisa diceritakan dulu Pak, misalnya dari Pengalaman. Iya. Jadi sebenarnya ini juga dilema saya. Kalau dilihat titel itu kan bukan background pendidikan. Jadi yang berbicara saya memang dulu pernah saya orang pertanian. Terus terjadi pertanian, master pertanian. Saya memang background pertanian, hanya karena pernah ditugaskan sebagai guru pertanian di SMK 2 sebelumnya. Karena SMK 2 1 tahun lebih, kurang lebih 2 tahun lebih, baru pindah ke SMK 4. Jadi saya juga kurang lebih mungkin 7 tahun jadi guru dulu. Pernah kepala sekolah sejak 2012 ke 13. SMK 4 mungkin ya Januari 2023 ke sini. Betul terbakan. Jadi pernah juga guru kurang lebih 6-7 tahun dari 2004 jadi guru, mulai di SMK 2 pindah, lalu pindah 2006 ya ke SMK 4, diangkat 2012 kepala sekolah. Januari 2023 pindah ke SMK 1. Pak, kami di sini mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak berdasarkan apa yang telah kami pelajari di modul 3.1 Pak. Yang pertama itu Pak, tentang pertanyaan, kami mempunyai beberapa panduan pertanyaan dari LMS. Yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi misalnya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu Pak atau bujukan moral itu Pak, misalnya situasi di mana diperhadapkan pada 2 pilihan. Sedangkan bujukan moral itu Pak sama antara kebenaran dan kesetiaan, seperti itu Pak. Mungkin bagaimana, apakah di sekolah ini Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu seperti apa Pak? Iya, jadi mungkin salah satunya mungkin ya satu permasalahan yang terjadi di masalah-masalah sekolah ini, kita lihat kayak kasus-kasusnya antara siswa yang mana ada yang termasuk pelaporan-pelaporan dari BK, guru-guru di kelas kerjasama. Kita lihat bahwa anak-anak ini yang masih belum ikut dengan tertib di sekolah, atau pelanggaran bagaimana penanganannya, yang saya lihat ditangani oleh guru kita dan laporan-laporan dari guru BK. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalnya kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya tadi itu Pak, tentang misalnya ada penentuan kebijakan di sekolah Pak, misalnya seperti itu. Jadi ya mungkin kita tetap mungkin menerima teman-teman masukan dari beberapa unsur-unsur pimpinan di sekolah ini yang membantu program sekolah. Ya juga kita kebijakan-kebijakan itu harus didudukkan dengan satu aturan yang tidak boleh kita melanggar aturan, tetapi kebijakan tetap ada. Bagaimana ya mungkin ya harus dengan kebijakan didahulukan supaya kondusif sekolah ini aman dan nyamannya.
tetap kita mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, masukan dari teman-teman guru, termasuk Wakasek, dan khususnya juga disandingkan dengan aturan yang ada supaya semuanya tidak ada yang tersakiti lah. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, misalnya dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya, mungkin pertama saya panggil teman-teman dengan bukti-bukti yang mungkin ada pelanggaran-pelanggaran atau kegiatan yang dianggap tidak benar itu. Salah satu harus ada pembuktian mungkin dari yang terjadi. Ya, kedua kita lihat mungkin ya saya juga sebagai penanggung jawab pasti memanggil ada pembinaan ketika itu memang ada terjadi seperti itu. Kalau kita juga harus menyampaikan secara administrasi itu bukti-bukti kegiatan apa pelanggaran atau bukti-bukti sebagai bukti kita bukti dikung bahwa kita adakan seperti ini ada buktinya. Ya, salah satu juga mungkin ya teman-teman dari anggaplah contoh kecil kedisiplinan bahwa daftar hadir sangat penting. Itu bukti karena kita juga ya dipantau oleh pimpinan ada aturan supaya kita tidak dianggap mengabaikan permasalahan itu. Tetap kita melaporkan juga ke pimpinan kalau ada itu urgen permasalahan yang menurut kita ini perlu diselesaikan secara bersama. Kalau misalnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tadi itu Pak? Ya, saya kira salah satu memang perlu duduk bersama ya pertemuan, lalu dilihatkan dengan juknis aturan, baik itu kalau mungkin penggunaan program apa kegiatan-kegiatan yang terjadi yang tidak dianggap beretika atau bagaimana ada bisa merusak beberapa hal di lingkungan sekolah. Ya mungkin penanganannya itu harus memang serba serius kalau kita melibatkan beberapa stakeholder yang bisa membantu termasuk atasan kita. Kita harus meminta petunjuk karena ya kita ini menjalankan aturan yang ada dan juga tidak boleh juga ada teman yang dianggap itu kita mengabaikan masalah-masalahnya supaya semuanya aman. Dan saya kira ada aturan-aturan secara tertulis yang kita harus laksanakan. Apakah perlu pemanggilan atau yang ada berikut secara tertulis sampai akhir dari permasalahannya itu. Oh, iya, Pak. Kemudian Pak yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya mungkin salah satu bahwa pengambilan keputusan itu untuk hal-hal penanganan masalah adalah mungkin kasus-kasus tertentu yang kuanggap itu berat apabila salah satunya ada punya korban ya, ada yang dianggap ya setidaknya mengambil keputusan itu tidak boleh ada kita korbankan salah satunya. Tapi kalaupun itu terpaksa karena berbicara tetap kita aturan, dia menyalahi aturan dan prosedur itu bisa membuat banyak permasalahan. Ya mengambil kebijakan itu ketika harus sudah tidak ada kata lain lagi daripada merusak banyak orang, pokoknya ya harus kita lakukan untuk demi lingkungan sekolah ini aman dan nyaman. Kemudian Pak berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika ini? Apakah misalnya langsung menyelesaikannya di tempat ataukah jadwal menyelesaikannya berupa bentuk atau prosedur seperti apa itu yang dijalankan saya? Kalau masalah itu dianggap lebih urgen atau besar, itu mungkin bisa ditangani terus langsung saya. Tapi kalau dianggap masalahnya masih bisa dianggap ringan, ya kita ikuti prosedur sesuaikan. Mungkin ada tupoksi yang ya mungkin yang membantu saya pakai wakil atau kapro khususnya penanganan itu ya dia selesaikan dulu. Kalau berbicara dari bawah ya harus wali kelas dulu, pokoknya persoalan siswa ada BK, ada kesiswaan. Tapi kalau itu urgen yang dianggap bisa lebih fatal ketika dianggap itu, saya kira bisa juga dilaksanakan, saya langsung selesaikan
apakah saya memang harus juga ketemu orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus itu Pak? Saya kira ya kalau kasus seperti yang terlibat di siswa, saya kira banyak yang membantu, termasuk di BK, guru-guru penanggung jawab di kesiswaan ataupun kelas juga membantu bagaimana penyelesaian tugas-tugasnya itu, permasalahan itu ya. Saya kira semua ini terlibat, khususnya penanganan kayak di masalah ini, semua guru ikut membantu. Dari ini Pak, semua tadi Bapak sebutkan tentang kasus-kasus misalnya Pak, berupa misalnya ada pelanggaran siswa itu Pak. Sebenarnya itu Pak, apakah misalnya dalam pengambilan keputusan itu Pak, itu melibatkan unsur-unsur sekolah Pak atau bagaimana itu? Kalau pelanggaran siswa saya kira sudah jelas ada yang tangani. Saya kira cukup sesuai prosedural. Ya, khususnya memang penanganan siswa itu yang bermasalah kan. Ya kalau walinya merasa bagaimana, ada BK, ya mungkin sampai ke siswaan, baru terakhir ya mungkin kalau penanganan ini terakhir baru kepala sekolah. Ya, saya kira sesuai prosedur ya. Baik Pak. Dari semua tadi Pak, misalnya pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Mata pelajarannya Tidak, maksudnya dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Pak, apa pelajaran yang bisa diambil dipetik Pak dari semua situasi yang terjadi di sekolah ini Pak? bahwa memang pertama memang kita harus dari guru ya, sadar bahwa kita ini bagaimana mendampingi siswa jadi tata tertib. Umpama contoh, mendampingi siswa ini supaya lebih baik. Memang bahwa berat sebagai seorang guru, karena saya lihat ini seakan-akan bahwa guru itu diberi beban berat atau tanggung jawabnya semua ke sekolah. Seharusnya keterlibatan juga orang tua ini yang kurang saya lihat. Sampai kita memang bukan kewalahan, tetapi bagaimanapun juga kalau kita hanya guru yang penanganan di sekolah untuk anak-anak ikut aturan-aturan, tapi keterlibatan orang tua wali tidak ada, saya kira berat juga. Karena itu waktu hari ini apalagi tantangan yang kita hadapi, contoh bahwa ini HP sebenarnya jadi permasalahan besar ini, bahwa anak-anak menurut saya masih banyak memanfaatkan salah. Gitu. HP penting buat anak-anak mungkin cari materi atau jawab, tapi saya lihat lebih cenderung dia melihat HP kadang daripada mendengarkan guru. Ini salah satu, lagi belum yang lain-lain. Itu tantangan kita. Jadi pembelajaran ini memang HP yang kuanggap juga salah satu. Kedua juga keterlibatan orang tua yang mungkin kurang peduli kepada anak-anaknya sendiri mungkin ya. Karena kita ini disebutkan bahwa yang kita ini kelangan menengah ke bawah sedikit. Siswa kita, baik kita jadi guru atau jadi BK, yang harapan saya tujuan tumpuan kita jangan pernah bosan mendidik anak kita, karena siapa lagi mau apa lagi, sudah tugas tak. Yang jelasnya itu jangan pernah ada main fisik, itu yang utama. Ya kalaupun kita sudah juga berat dan capek, kita panggil orang tua buat pernyataan. Kalau langsung melanggar, mari kita bantu untuk memindahkan ke sekolah lain. Kalau menjadi merusak juga jadi racun satu orang banyak dan lain-lain. Kayak tadi sampai jadi pembinaan bahwa saya guru bersama kerjasama jangan hanya BK, piket utama bahwa anak juga tidak boleh dibiarkan di luar, itu lebih bahaya ketika ada kasus lain muncul. Maksud saya jangan pernah bosan untuk membina, jangan pernah bosan untuk menghukum, tapi yang ringan. Saya kira begitu. Itulah pengalaman ini. Ini yang terakhir Pak, bagaimana visi Bapak ke depan untuk membawa sekolah ini ke depannya Pak? Apa harapan-harapan Bapak ke depan dari sekarang? Yang pertama bahwa jujur ya, bahwa SMK 1 itu setahu saya memang sekolah unggul dari dulu. Pemahaman saya itu sejak saya jadi guru, SMK 1 itu terbaik.
mungkin karena memang jumlah siswa peminatnya. Kemudian juga sekolah ini saya pernah kayak seperti dapat bantuan di Jerman. Kuanggap itu hanya 2 di Sulawesi Selatan. Ya. Tuh. Program kementerian pernah juga dapat revitalisasi. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin ini kita masuk SMK unggul. Bahwa kemarin itu di antara 12.000 SMK di Indonesia, kita salah satu 300 SMK yang masuk di 2023 lolos, kita salah satunya. Misi saya bahwa pertama kira SMK itu saya akan orientasinya ini sambil mencetak kualitas anak-anak, sambil juga menciptakan hasil yang minimal anak-anak ini bisa menciptakan uang. Termasuk sekolah ini ada hasil, makanya begitu saya masuk pemasaran menjanjikan, perusahaan ada perputaran uang yang harus bisa diusahakan tanpa mengharap uang pemerintah. Betul. Kedua, saya lari ke usaha. Bahwa usaha ini menjanjikan. Ada alat tinggal dibantu, kalau lain dapat bantuan dari kementerian, dari pusat. Bahwa apa lagi? Ada anak-anak, ada alat, kita kan bisa memproduksi. Harapan saya bahwa jangan kayak di sini, di luar pun kita harus ambil semua supaya bisa mencetak uang. Karena misi saya terakhir di otomotif. Bagaimana di sana ada bengkel, ada usaha jasa juga. Supaya ada anak-anak di sana menciptakan lapangan kerja buat alumninya atau dia menghasilkan usaha. Cuma memang bahwa saya sudah melaporkan ke pemerintah karena usaha di sekolah itu harus terdaftar di blog. Itu yang pertama. Harus ada prosedur. Ada prosedurnya. Tahun lalu saya sudah mendaftar, saya tinggal dipanggil wawancara. Karena saya mau bahwa saat itu dari segi akademi dia unggul, dari segi juga unit produksi dia unggul. Bersama dengan perusahaan industri TEPA, program pemerintah SMK itu vokasi, bagaimana mencetak uang sebenarnya. Ya, betul Pak. Itulah harapan saya. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya untuk berbincang dengan saya. Semoga kedepannya sekolah ini semakin baik ya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala Pimpinan SMK Negeri 1 Bulukumba, Bapak Hamdi Hamdan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bulukumba, di mana pada tugas ini modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Baik, pada kesempatan ini terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Pak, bisa diceritakan Pak sedikit apakah sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini Pak? Ya, saya menjabat di sini itu 1 tahun 1 bulan. Saya tepatnya masuk di sini tanggal 29 Januari 2023. Ya. Nanti sebelumnya Bapak tugas di mana itu Pak? Saya tugas di Kabupaten Pantai. Baik Pak, di sini Pak, mohon maaf sebelumnya saya di sini berkesempatan untuk mewawancara Bapak tentang nilai-nilai kebajikan. Ini Pak, yang pertanyaan pertama itu Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dialemetika atau bujukan moral? Dialemetika itu Pak, atau bujukan moral itu misalnya Pak, seperti ada suatu pengambilan keputusan tapi dia bersinggungan dengan yang lain Pak. Oh, jadi saya kira persoalan itu hal yang lumrah. Artinya terkadang kita mengambil satu kebijakan, tapi terkadang ada sebuah perbedaan mindset dan cara pandang terkait pengambilan satu keputusan itu sangat mempengaruhi itu. Sehingga yang kita lakukan yang pertama ini ya bagaimana orang-orang tentunya ini kita harus kembali ke regulasi ya. Tapi kan ini lebih cenderung masuk pada aspek kebijakan.
aspek kebijakan ini terkadang ini yang terjadi sebuah kontroversi. Makanya langkah awal mungkin ya bagaimana melakukan proses identifikasi awal dengan melakukan proses pendekatan persuasi salah satunya. Oh, baik Pak. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Ya. Apabila kedua-duanya ini memiliki nilai kebajikan yang sama, tentunya beberapa kepentingan-kepentingan ini kita akan akomodir sama-sama selama tidak ada yang merugikan antara satu dengan yang lainnya, karena memiliki sebuah niatan yang sama ya. Jadi kita akomodir saja karena semuanya baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedurnya itu Pak seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait yang tadi itu tentang pengambilan keputusan itu tadi Pak? Ya. Tapi jadi langkah-langkahnya saya kira untuk pengambilan keputusan tentunya kan kita akan melaksanakan musyawarah ya. Sebelum mungkin kita masuk di forum, setidaknya kan kita sudah tadi yang saya sampaikan di awal, kita dulu melakukan pendekatan persuasif terkait bagaimana sebaiknya ini. Setelah itu ya kita dirapat di forum ya, setidaknya teman-teman itu sudah bisa paham terkait oh inilah arah sebenarnya yang kita karena semuanya memiliki niat yang sama, hanya cara yang berbeda. Tapi kalau saya secara pribadi selama itu tidak ada yang dirugikan, kenapa tidak mengakomodir itu ya. Sisa memang kita bagaimana menjaga ritmenya, jangan sampai antara kepentingan A dengan kepentingan B itu bersentuhan padahal niatnya sama, hanya berbeda cara mindset dan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira sederhana sekali. Iya. Gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika tadi atau pengambilan kebijakan tadi itu? Apanya? Maksudnya hal-hal yang dianggap efektif, misalnya langkah-langkahnya itu Pak, tadi kan ditentukan tentang musyawarah. Apakah ini setiap pengambilan keputusan itu Pak harus dengan musyawarah Pak, atau ada kebijakan-kebijakan tersendiri seperti itu Pak? Tidak selamanya. Karena kan ada hak prerogatif kita itu sebagai pimpinan. Hal itu tidak perlu kita musyawarahkan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya urgen dan itu menjadi sebuah kemaslahatan umat warga sekolah secara keseluruhan, itu tentunya perlu kita musyawarahkan. Tapi kalau sifatnya kebijakan-kebijakan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan warga sekolah, saya kira cukup mengambil satu kebijakan head to head dengan teman-teman terkait bagaimana solusi terbaik. Karena tidak semua masalah itu harus diperhadapkan dengan musyawarah, karena terkadang bisa kita selesaikan dengan cara persuasif. Tidak mesti harus kita lempar besar-besarkan. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan itu? Ya, yang menjadi tantangan tentunya pengambilan satu keputusan atau satu kebijakan itu tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Ya, itu yang tentunya menjadi tantangan. Sisa memang bagaimana kita ini bisa menghargai perbedaan dan masukan yang ada. Tidak mesti bahwa yang pro itu ya harus kita anggap bahwa itu salah, tidak. Semua memiliki niatan yang sama sebenarnya, hanya terkadang pembacaan sudut pandang yang berbeda sehingga terjadi sebuah pro dan kontra. Tapi saya kira pro dan kontra itu adalah hal yang biasa yang terjadi, karena yang namanya manusia ya memang itu tadi. Tapi tentunya ini bukan menjadi sebuah penghalang. Sisa bagaimana kita setelah itu melakukan proses pendekatan untuk bagaimana bisa dia lebih paham bahwa ternyata seperti inilah maksudnya. Kemudian Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu misalnya dalam menyelesaikan suatu problematika, ataukah misalnya Pak langsung menyelesaikannya di tempat, atau ada prosedur-prosedur yang harus dilalui seperti itu Pak, misalnya dalam permasalahan yang terkait yang tadi itu? Tergantung pokok masalahnya apa. Karena terkadang menyelesaikan masalah itu ada semestinya harus dilakukan secara prosedural, ada yang mesti dilakukan secara situasional. Nah, situasional ini terkadang bisa menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Nah, itu situasional namanya. Nah, tapi ada memang masalah yang terkadang kita diperhadapkan itu tidak boleh dilakukan secara situasional, tapi harus dilakukan secara prosedural karena itu dikembalikan dari sebuah regulasi atau aturan yang ada. Nah, di sini ada yang bersifat kebijakan, ada yang bersifat regulasi. Nah, itu tergantung kondisi masalah yang harus masalah apa dulu. Ya. Kalau bisa dilaksanakan secara situasional, kita laksanakan secara itu. Tapi kalau tidak ya kita laksanakan secara prosedural. Saya kira seperti itu karena itulah yang membedakan antara kebijakan dengan pelaksanaan regulasi. Nah, ini Pak, adakah faktor-faktor atau seseorang ataukah misalnya adakah yang membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan ini terkait misalnya dengan dialektika, misalnya dengan Wakasek Pak atau bagaimana? Tentunya ada. Kenapa? Karena kita ini adalah manajerial, pemimpin lembaga. Tentunya dalam pengambilan keputusan-keputusan itu tentunya harus berdiskusi dengan beberapa orang-orang yang berkompeten dan yang memiliki memang, karena kalau sekolah itu kan ada beberapa bidang. Ya, kalau mungkin masalah itu terkait dengan keismuan ya kita berdiskusi dengan keismuan, karena kita ini tidak boleh mengambil satu kebijakan secara sepihak. Ada hal-hal tertentu lah yang bisa, ada yang tidak. Karena fungsi kita ini sebagai pimpinan di sekolah adalah fungsi manajerial, itu yang harus kita utamakan. Baik Pak, dari semua hal yang di sini Pak, apakah misalnya ada pembelajaran Pak yang bisa dipetik dari selama Bapak menjadi kepala sekolah dengan semua pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini Pak? Tentunya banyak pelajaran terkait mungkin beberapa pengalaman ini dalam mengambil satu kebijakan. Tentunya banyak pengalaman itu tadi itu salah satunya kita belajar dari sebuah masalah dan problem yang ada. Masalah dan problem yang ada itu setidaknya itu bukan dijadikan sebagai tantangan, tapi tidak dijadikan sebagai tidak dijadikan sebagai masalah, tapi tantangan itu justru dijadikan sebagai peluang untuk bagaimana bisa belajar daripada apa yang sebenarnya yang sudah terjadi, untuk dijadikan sebagai dasar untuk bagaimana bisa berbenah untuk kedepannya. Ya. Tapi bukan berarti bahwa ada tantangan, tidak. Justru kita belajar mengambil celahnya itu ya, setidaknya dari tantangan yang diberikan setidaknya mampu membaca ini yang sebenarnya yang terjadi. Akhirnya dijadikan sebagai pelajaran untuk bagaimana bisa menjadikan bahan evaluasi itu ke depan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dengan pertanyaan tadi Pak, itu adalah menjadi hal yang terakhir saya sampaikan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tadi ini menggambarkan bahwa itu ada proses pengambilan keputusan yang diamanatkan kepada Bapak dan Bapak sudah menjalankan dengan baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bulukumba, Bapak Muhammad Sarul SPD MPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.